Pendengar RRI dan juga pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, dengan bangga pada kesempatan sore hari ini tepat tanggal Rabu 17 April 2019 RRI bersama atau siaran bersinergi dengan Jember 1 TV menyiarkan langsung kegiatan-kegiatan pemilu 2019 khususnya di wilayah Jawa Timur bagian timur dan Jember. Oleh karena itu pendengar, satu tema yang diusung pada kesempatan sore hari ini adalah fenomena perilaku partisipan pemilu. Kita tahu bahwasanya sehari ini seluruh perangkat kepemiluan sangat sibuk sekali untuk bisa penyelenggaraan pemilu khususnya di wilayah Tapal Kuda dan di Jember bisa berjalan dengan baik dan apik. Oleh karena itu pendengar dan pemirsa Jember 1 TV dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada sore hari ini sudah hadir untuk bisa membahas fenomena perilaku partisipan pemilu 2019 kali ini. Kita tahu sudah muncul di sejumlah survei maupun pada kegiatan-kegiatan lain, dan hari ini pun masih banyak kegiatan dilakukan oleh KPPS atau TPS yang sedang berlangsung untuk melakukan penghitungan secara benar, cermat, dan tepat. Baik, sudah hadir sejumlah pakar untuk membahas persoalan fenomena perilaku partisipan pemilu. Di antaranya adalah Dr. Aris Haryanto MH selaku pengamat hukum dari Universitas Jember. Selamat sore, selamat datang Pak Dr. Aris. Assalamualaikum, selamat sore juga Pak Sanjoko. Ya, senang sekali Anda bisa datang di RRI pada sore hari untuk bersiaran sinergi RRI Net dan juga Jember 1 TV. Kemudian pendengar, beliau tidak sendirian pada siaran sinergi kali ini, juga hadir pengamat sosial politik Bapak Dr. Ito Wicaksono. Selamat sore Pak Dr. Ito Wicaksono. Selamat sore Mas Sanjoko. Kabar baik ini Pak Ito? Luar biasa. Ya, baik. Hari ini hari yang istimewa. Sangat istimewa sekali pada kesempatan sore hari ini. Anda di RRI Net kemudian di Jember 1 sangat tampan sekali. Baik, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, langsung saja saya arahkan pertanyaan ini cukup menarik karena kita sudah berlangsung pada hari H di kesempatan sore hari ini. Survei secara nasional sudah menampakkan hasil. Kita tidak bisa menyebut hasilnya, tapi Anda bisa membaca di TV-TV atau di media-media nasional kali ini. Nah, oleh karena itu menurut pandangan Pak Aris selaku pengamat hukum Universitas Jember, apakah masyarakat sekarang terjebak ke situasi apatisme, lebih proaktif atau seperti apa menurut Anda ini? Ya, silakan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Sanjoko, terlebih dahulu penting dan mengedepan saya sampaikan adalah salam demokrasi untuk pendengar RRI dan pemirsa Jember 1 TV. Nah, menjawab pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sanjoko, ada 4 frase kunci yang penting dan mendasar untuk digarisbawahi. Pertama, apatisme pemilu. Yang kedua, kesadaran hukum. Yang ketiga, survei. Dan yang keempat, partisipan pemilih. Saya sebelum berangkat ke sini 3 jam lalu berada di TPS di lingkungan saya berada. Saya melihat ada fenomena yang menarik, ada fenomena yang patut kita syukuri dan positif, mengingat antusiasisme dari pemilih sedemikian rupa dibanding ragam pemilu tahun-tahun sebelumnya. Dan kenyataan demikian patut diapresiasi dengan harapan bahwa partisipasi semacam ini juga tumbuh dan berkembang di TPS-TPS yang lain. Kalau saya menggunakan random TPS di mana saya berada. Itu daya magnesnya ada di mana nih, Bung Aris? Saya di TPS di lingkungan perumahan Gria Mangli. Ya, masyarakat sekarang sangat proaktif. Itu letak ketertarikan untuk bisa datang ada di mana menurut kacamata Anda? Banyak faktor. Nah, mengapa masyarakat sedemikian tertarik, sedemikian antusias dengan realitas kegiatan pemilu yang ada sekarang? Yang pertama menyangkut tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, kemudian pesona figur calon, media, dan banyak faktor yang pendukung yang lainnya. Nah, itu saya kira memegang peranan penting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat daya kritis mereka untuk melihat fakta dari pasangan calon yang ada, sehingga mereka tergerak untuk terlibat karena tertarik dengan
pengantin yang tengah digadang untuk dipilih. Dan satu hal lagi, jangan lupa bahwa pemilu kali ini yang seksi adalah pilpresnya, bukan pileknya. Ya. Itu. Baik, Bung Aris, terima kasih. Ini luar biasa pendengar dan pemirsa Jember 1 TV dan juga pemirsa RRI Net di seluruh tanah air. Kalau kita lihat memang disampaikan oleh pengamat kita cukup menarik. Apatisme masyarakat cukup tinggi. Bung Ito, Anda melihatnya dari sisi mana sehingga bisa dikatakan cukup menarik? Bahkan sampai hari ini masyarakat ingin tahu segera hasilnya. Barangkali demikian. Iya, menarik sekali Mas Sanjoko. Ya. Jalan-jalan ini tadi sepi sekali gitu ya. Orang pada melihat hasilnya seperti apa di TPS masing-masing. Terus kemudian TV ini tidak lepas dari melihat bagaimana pilpres itu kemudian hasilnya bisa segera diketahui. Ini adalah semangat yang luar biasa, yang artinya ingin segera. Bahkan ini saya yakin banyak masyarakat yang melakukan sesuatu aktivitas tapi kepikiran hasilnya pilpres itu seperti apa gitu ya. Meskipun pileg kemudian apalagi DPD itu ya tidak membuat hati ini bergetar gitu ya. Tapi yang pilpres itu luar biasa. Saya tadi sholat aja. Satu-satunya daya tarik pada kesempatan pemilu kali ini 2019 kali ini gitu ya. Iya, saya iya gitu kan, karena ini kan bentuk pengulangan 2014, kemudian ini diulang lagi di 2019. Dan isu-isu yang menarik gitu ya, yang membuat saya sholat saja sampai kemudian kepikiran urusan bagaimana ini prosentase yang muncul di quick count gitu ya, yang dimulai jam 15 tadi. Nah, yang menarik itu sebenarnya adalah munculnya politik aliran gitu, yang itu dulu muncul di pemilu 55, pemilu yang pertama gitu ya. Meskipun kemudian pada kilas balik pada historis ya gitu ya, kembali lagi ke sana, isu tentang PKI, isu tentang Islam, ini kan sesuatu yang dibentur-benturkan sehingga kemudian masyarakat itu ini mana yang nasionalis, mana yang kemudian Islam, ini masyarakat dibikin kacau dan balau gitu ya, sehingga kemudian saya harus mengidentifikasi kemana bentuk apakah betul kalau saya milih 01, apakah saya Islam saya jadi kurang gitu ya, apakah kalau saya misalnya 02 Islam saya nambah gitu. Ini persoalan yang kemudian membuat gairah masyarakat itu cukup tinggi menurut saya untuk memenuhi gitu ya, memenuhi datang untuk ke TPS. Ini jadi politik aliran yang dulu itu sehingga membuat masyarakat menjadi terbelah, terpecah gitu kan. Nah, harapan saya meskipun politik aliran kembali mencuat di era pemilu 2014 kemudian dilanjut di 2019, tapi masyarakat saya berharap ini adalah cukup dewasa untuk melihat ini, melihat situasi dan kondisi yang seperti ini. Melihat hasil quick count sementara itu kan selisihnya juga masih di sekitar 55% sampai 45%, ada 10%. Ini kan juga masih dik-dikser gitu ya. Hal-hal ini yang membuat keterikatan politik aliran itu kan keterikatannya terhadap calon itu cukup tinggi gitu. Ini yang kemudian berbagai pihak kemudian jangan-jangan terjadi apa-apa. Saya tapi sangat yakin gitu ya bahwa masyarakat partisipasi yang tinggi, tapi kesadaran politik mereka dengan tingkat pendidikan yang disampaikan Mas Aris tadi, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran politiknya menurut saya sudah cukup tinggi. Siapapun yang kalah dan siapapun yang menang itu ya, bisa dipastikan masyarakat terutama bukan elitnya kalau saya, tapi masyarakatnya. Artinya masyarakat kalau misalnya diajak ada isu Amin Rais people power, itu saya tidak yakin masyarakatnya kemudian mau. Saya tidak yakin, tapi kemudian bahwa masyarakat cukup cerdas dalam melihat dia harus melakukan apa setelah kemudian pemilu ini selesai. Banyak Mas Sanjoko bahwa masyarakat itu segera selesailah, saya ingin segera aspirasi saya terpenuhi, tapi kemudian persoalan sehari-hari saya tidak terganggu. Ini menurut saya kata kunci ya. Iya, menurut saya itu kesadaran politik yang luar biasa. Baik, terima kasih Bung Ito. Pendengar dan pemirsa dimanapun saja berada, bahwasanya kata kunci dari semua persoalan adalah pendewasaan masyarakat, terutama adalah pendewasaan berpolitik secara baik.
Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, ini adalah sebuah titik di mana pelaksanaan Pilpres 2019 ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan terbukti sampai hari ini tidak terjadi letupan maupun hal-hal yang bersifat insiden maupun hal-hal lain yang sangat merugikan seluruh bangsa Indonesia. Khususnya di wilayah Jawa Timur, bagian timur, dan di Jember berjalan dengan baik. Apapun nanti masih banyak hal yang perlu kita kupas, kita bahas yang cukup intens. Jangan kemana-mana, kita break sejenak.